Halo guys, ketemu lagi bareng gue Yuda dari area Studio. Selalu semangat motret dan jangan lupa tersenyum hari ini. Dan hari ini guys, gue bakalan motret sandal ya. Ini dia sandalnya. Serong. Jadi kita lagi ada produk nih guys, pemotretan sandal ya. Sekalian gue mau bikin tutorialnya sama kalian, mau motret sandal. Menggunakan apa? Kali ini kita bakalan menggunakan flash ya. Godok TT600. Dengan dua flash ini kita bakalan bikin konsep kayak mini studio gitu ya. Jadi backgroundnya ada di sana, ada kertas. Itu bisa kalian lihat di situ ya. Ada kertas yang warna putih. Itu backgroundnya bakalan pakai kertas warna putih. Terus pakai dua flash ini. Nah settingannya kayak gimana nanti bakalan gua tunjukin sama kalian. Kemudian si flashnya ya biar aman kita masukin ke holdernya guys. Nah ini holdernya juga dari Godox ya. Ini Godox holder type S ya, yang tipe S gitu. Nanti flashnya masuk ke dalam sini. Jadi aman gitu guys. Nanti dimasukin ke stand kayak gitu. Nah yang satu lagi standnya yang itu yang kecil ya, buat yang ini. Kemudian di stand yang kecil itu gue bakalan pasangin ini guys ya. Ini adalah Magmood. Nah Magmood ini biasanya sering gue pakai kalau misalkan motret langsung flashnya dari kamera gitu. Tapi kali ini kita bakalan buat terpisah ya, buat off shoe gitu. Nah ini yang disebut dengan mag spear dan ini mag gripnya ya. Jadi ini nanti nempel ke flash, kemudian ini ditencelepin gitu. Di kan magnet ya, jadi langsung nempel gitu sih. Nanti bakalan di flashnya kayak gitu. Dan yang satunya lagi yang main leg kita pakai softbox, bukan softbox, octabox yang ukurannya 80 cm yang biasa gue pakai. Yang ada gridnya itu. Nah ini ya. Oke langsung aja kita bakalan praktekin sama kalian. Bakalan kita pasang si lampunya, kita setting ya. Oh iya, dan kameranya gue hampir lupa. Seperti biasa pakai A6300 lagi dengan lensa cinema yang bakal kita buat foto sendal ya. Lensa cinema yang 24 mm dengan trigger yang X2T. Ini juga sama dari Godox karena di sini keluarga Godox guys. Kayak gitu ya. Nah untuk settingan si kameranya, settingan lampunya, dan posisi lightingnya seperti apa bakalan gue tunjukin sama kalian. So stay tune terus, let's go. Oke guys, sekarang kita coba pasangkan ininya ya. Pasanginnya gampang banget. Ini ada longgarin, kemudian masukin, terus dikencengin aja. Yang ininya ya, buat pengaturan itu dikencengin aja. Set, enak banget. Kita langsung aja kita masukin ini flashnya ya. Posisinya kayak gini guys. Nah ya, set, sip, tinggal dijepit aja. Nah beres deh kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian biar ini nyaman ya, mending diputar gini aja guys. Set. Nah jadi kalian bisa settingnya dari samping. Ini kencengin aja, ini kencengin, udah beres. Sekarang kita masukin softboxnya guys. Nah untuk softbox yang tipe ini ya emang ringkas banget, enak banget. Ini yang 80 cm yang apa namanya, okta. Nah udah ada gridnya, udah gua pasangin, jadi tinggal ditarik kayak gini. Ini sistemnya kayak payung ya. Jadi kalian tinggal buka aja misalkan dari sininya ya, buat masukin tangan. Hop. Nah tinggal diambil si bagian depan sininya yang di dalam ya. Sorry nggak bisa gua tunjukin karena kamera nggak akan masuk. Ini tinggal ditekan aja ke atas. Nah udah jadi guys. Enak banget kan, simple banget. Kalau kalian mau beli softbox atau octabox yang seperti ini, banyak dijual di e-commerce. Gak perlu gua tunjukin salah satu e-commerce-nya ya, karena gua nggak di endorse. Jadi bisa di berbagai macam marketplace. Oke, jadi dipasanginnya ini kan ada lekukan 3 ini ya, sama aja kayak biasa kalian pasangin softbox di holder yang lampu. Tinggal dimasukin gini aja, set, naikin ke atas, hop. Nah udah ngejeklek ya, tapi gua saranin ditahan dulu karena ini belum kencang. Oke, nanti kalian bisa sesuaikan ya, mau segimana gitu. Kayaknya segini cukup sih. Nah gini udah, ini udah ya, udah tinggal bisa kita pakai, tinggal dinyalain aja, tinggal nanti dikonekin ke lampunya gitu. Dan si posisi kaki ininya guys,
usahain ini di depan searah sama si softbox supaya dia nggak jatuh gitu. Jadi ada penopangnya gitu, takutnya jatuh ke depan gitu kan. Nah, oke, sekarang yang kedua adalah kita memasangkan ini ya. Kita pasangkan dulu ke sini. Tapi kan kamu pakai ini, jadi kita masukin dulu guys sebelum dipasang. Masukin dulu baru dipasang. Ini masanginnya harus ditekan banget ya, kan ini karet. Hup. Nah kayak gini, tekan. Hup. Nah kayak gini guys. Kenapa yang ini dilonggarin dulu? Karena kalau langsung dikencengin nanti susah. Pasanginnya susah, jadi longgar dulu. Kalau si karetnya ini udah masuk, udah rapi. Nah udah kayak gini lah, cukup lah ya. Baru kita kencangkan gitu guys. Set. Nah udah dikencengin gini, ininya bisa langsung kita pasangin. Hup. Nah kalau Megmood itu emang keren banget ya, magnetnya kuat banget. Nah sekarang kita colokin ke sini guys. Nah yang satu lagi ya, sama kayak tadi, tinggal kayak gini aja. Hup, gini aja nih, kencengin. Nah ininya nanti kan mau di semi bouncing gitu ya, ke atasin kayak gini. Nah kayak gini guys. Oke, lampunya udah kita pasangkan, cepet banget kan? Pasanginnya nggak ribet, nggak lama gitu, tinggal nyalain. Kemudian flashnya kita nyalain, triggernya juga di sini. Nah kameranya juga kita nyalain. Sip, oke kita coba tes dulu ya. Wah udah siap kita memotret. Oke guys, langsung aja kita setting dulu backgroundnya ya. Nah udah backgroundnya kita setting, baru nanti kita setting lightingnya kayak gitu. Oke guys, let's go. Nah sekarang ini gue udah setting ya. Nah di sini kalian bisa lihat yang tadi gue bilang, ini yang octa tadi ya. Yang octa tadi gue posisiin sebelah sini, mengarah langsung ke produknya ya. Nah kemudian sebelah sini yang tadi Megmood itu di sebelah belakang, agak di bounce ke atas ya guys. Soalnya buat mengisi bagian belakang supaya tidak terlalu ada shadow kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah ini kalau misalkan kondisi aslinya tuh kayak gini. Jadi di belakang si kardusnya itu ada shadow ya. Nah kayak gitu. Kemudian ini lampu utamanya. Di sini gua setting 1/4 ya. 1/4. Kemudian zoomnya itu gua pakai yang 35 biar agak sedikit melebar gitu guys, biar nggak terlalu ke tengah. Oke. Kemudian yang ini 1/8 nggak kelihatan ya. Gua liatin dari sini aja deh. Nah kelihatan ya guys. Nah kayak gitu aja deh, kelihatan. Ini 1/8 ya. Nah ini 1/4 yang A. Oke. Kita coba posisinya. Kita ambil yang dari atas dulu kayak gini ya. Oh ya by the way, untuk settingan kameranya. Ini guys, settingan kameranya nih. Mana ya? Nah, ini manual ya, 1/80. F-nya di sini gue pakai F4. Di sini nggak ada karena ini manual ya. Gue pakai F4, ya kan? Pakai F4. Kemudian ISO-nya 100 ya. Gue pakai ISO terendah. Nah, kemudian white balance-nya gue pakai yang Kelvin 5000. Terus picture style-nya gue pakai yang standar -1, -1, 0. Kayak gitu. Selebihnya sih menyesuaikan guys ya. Oke, kita coba seperti apa hasilnya dengan settingan yang barusan gue informasikan sama kalian. Nah, karena fokusnya manual, jadi kita fokuskan dulu, kemudian kita ambil. Nah, seperti itu guys hasilnya. Kalau dirasa terlalu terang, kalian bisa naikin lagi F-nya ya. Jadi yang kalian mainkan itu usahakan ya F-nya aja gitu. Karena ini kan produknya harus detail ya. Jadi F-nya lebih besar lebih bagus sih. Nah, kayak gitu guys hasilnya. Tuh, mantap kan? Oke, selanjutnya kita coba ke sandal yang lainnya ya. Oh ya, kalau kalian misalkan pengen tahu posisi buat motret sandal gitu kan, kita bakalan coba nanti beberapa sandal dengan posisi-posisi yang menarik, yang bagus kalau misalkan diposting di sosial media gitu. Kalau misalkan di penjualan e-commerce biar menarik, biar orang mau beli. Seperti apa? Oke, let's do it. Oke guys, sekarang kita mulai pemotretan sandal ya. Nah di sini sandalnya warna putih dengan background warna putih. Jadi tangan banget, tapi nanti kalian bakal lihat hasilnya kayak gimana ya. Untuk posisi pertama kita ambil lurus dulu kayak gini. Kita ambil lurus dulu ya.
Oke. Kita ambil bagian depannya dulu kayak gini guys. Sip. 1, 2. Kita ambil posisi yang dari atas ya, tapi tetap kayak gini, kita ambilnya dari atas. Hop, diambilnya benar-benar flat ya. Oke guys, jadi itu ya teknik lighting, terus posisi yang bagus buat pemotretan sandal, dan menggunakan peralatan yang tadi gue sebutin ya. Oke guys, semoga konten ini bermanfaat buat kalian ya. Jadi menambah referensi kalian kalau misalkan membeli peralatan untuk entah itu untuk kerjaan atau untuk hobi kalian gitu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Kalau video ini dirasa bermanfaat, boleh kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa komen. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.